Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Dafa Ramadan, siswa dari PPKD Jakarta Selatan tahun 2026 dari jurusan Data Analis. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pertemuan ketiga, yaitu menelaah data dengan instruktur Kak Kanaya Salsabila Setiawan. Penjelasan dataset. Dataset saya berisi informasi mengenai operasional restoran, mulai dari data pelanggan, restoran, menu, pesanan, detail pesanan, pembayaran, pegawai, hingga ulasan pelanggan. Tujuan analisis ini adalah memahami karakteristik data, menemukan pola, serta memperoleh insight yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Datasetnya terdiri dari 8 tabel, yaitu ada dataset tabel customer, restoran, menu, order details, payment, staff, dan review. Setiap tabel memiliki atribut dengan tipe data yang berbeda, seperti char atau integer untuk ID, varchar untuk nama, teks untuk komentar, desimal atau numerik untuk harga, total transaksi, rating, dan gaji, date untuk tanggal transaksi, enum untuk kategori menu, metode pembayaran, dan posisi pegawai. Dataset memiliki hubungan antar tabel sehingga membentuk database relasional yang dapat dianalisis secara menyeluruh. Relasi antar tabel. Untuk relasinya yaitu tabel 1 yaitu customer dan tabel order dengan fitur yang berelasi yaitu customer ID dengan jenis relasi one to many. Tabel orders dan tabel review berelasi dengan order ID, jenis relasinya one to many. Payment, tabel payment dan tabel orders berelasi dengan order ID dengan jenis relasi one to many. Tabel payment dan order details berelasi dengan order ID dengan jenis relasi one to many. Restoran dan tabel menu berelasi dengan restoran ID dengan jenis relasinya one to many. Tabel menu dan tabel order details berelasi dengan menu ID dengan jenis relasinya one to many. Tabel restoran dan tabel staff berelasi dengan yang berelasinya dengan restoran ID jenis relasi one to many. Restaurants dan tabel order fitur yang berelasinya yaitu restoran ID dengan jenis relasinya one to many. Selanjutnya, proses analisis deskriptif. Pada tahap analisis deskriptif dilakukan beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi tipe data setiap atribut, menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, modus, minimum, maksimum, kuartil, dan standar deviasi. Selanjutnya, menganalisis atribut numerik seperti umur pelanggan, harga menu, total transaksi, jumlah pesanan, rating restoran, rating review, dan gaji pegawai. Analisis ini bertujuan mengetahui karakter serta penyebaran data sebelum dilakukan analisis lanjutan. Selanjutnya, proses membuat visualisasi data. Visualisasi dibuat menggunakan spreadsheet dengan pivot. Grafik yang digunakan antara lain grafik batang, rata-rata rating restoran di setiap kota. Grafik kedua menggunakan grafik batang untuk jumlah pelanggan pada setiap kota. Grafik ketiga grafik batang untuk harga setiap menu. Grafik yang saya buat seperti ini, ada grafik jumlah pengunjung, grafik rating restoran, dan grafik harga menu. Selanjutnya, hasil analisis dan insight. Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa insight, yaitu rata-rata umur pelanggan sekitar 38 tahun, sehingga mayoritas pelanggan berada pada usia produktif. Yang kedua, rating restoran memiliki rata-rata hampir 4, yang menunjukkan kualitas restoran secara umum sudah baik. Yang ketiga, harga menu berkisar antara 5.000 hingga 30.000, sehingga tersedia pilihan menu untuk berbagai segmen pelanggan.
Yang keempat, kota Yogyakarta memiliki rata-rata rating restoran tertinggi, sedangkan Surabaya memiliki rating terendah. Selanjutnya, kota Medan memiliki jumlah pelanggan terbanyak dibandingkan kota lainnya. Yang terakhir, rata-rata pelanggan membeli sekitar 3 menu dalam satu transaksi, sehingga terdapat peluang meningkatkan penjual melalui paket bundling. Selanjutnya, hipotesis yang saya dapat yaitu yang pertama, restoran dengan rating lebih tinggi cenderung memiliki jumlah pelanggan yang lebih banyak. Dengan dasar analisisnya yaitu visualisasi menunjukkan kota dengan rating tinggi memiliki performa yang baik sehingga diduga berpengaruh terhadap jumlah pelanggan. Hipotesis yang kedua yaitu pelanggan yang membeli lebih banyak menu menghasilkan nilai transaksi yang lebih besar. Dengan dasar analisisnya, statistik menunjukkan kuantiti berkisar 1-5 item, sedangkan total transaksi meningkat sesuai banyaknya pembelian. Hipotesis ketiga yaitu perbedaan lokasi restoran berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Dengan dasar analisisnya, visualisasi menunjukkan rata-rata rating setiap kota berbeda. Misalnya Yogyakarta memiliki rating lebih tinggi dibandingkan Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi atau kondisi operasional restoran dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.